Nah, bisa menjadi pemimpin, juga bisa menjadi sebagai yang utama di dalam iman itu kepada Bapa di surga. Begitu Bang Cuma. Berarti dia bangkit sebagai manusia, Bang? Ya memang dia manusia seutuhnya. Berarti jadi, Tuhan itu berarti yang menyembah Yesus menyembah manusia dong ya? Ya, saya katakan Yesus tidak dapat disembah. Tidak bisa. Tidak bisa disembah. Saya bacakan ya. Berarti menyembah Yesus salah ya Bang ya? Nggak mungkin bisa. Bagaimana caranya dia menyembah Yesus? Orang-orang Kristen kan Tuhannya Yesus, nyembah Yesus Abang. Ya, dia menganggap menyembah Yesus, tetapi saya memandang dia tidak menyembah Yesus. Lah faktanya begitu, sebab gimana? Gini, itu hanya pengertiannya Bang. Faktanya begitu. Jadi, iya gini, jadi pengertian dalam waktu kita tanya, dia memberi penjelasannya, dia menyembah. Tetapi sesungguhnya tidak. Sini saya jelaskan di dalam Yohanes ya. Yohanes 13 ayat 20. Ini bagus ini. Yesus mengatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Nah, tentu di sini kita bertanya, sebetulnya apa yang diterima oleh orang yang diutus oleh Yesus itu? Sehingga Yesus mengatakan, bukan orang itu yang kamu terima, tetapi aku. Lalu Yesus mengatakan juga, kalau kamu menerima aku, bukan aku yang kamu terima, tapi Bapa. Apa yang diterima? Firman-Nya. Ya, nah, karena Yesus menerima firman, gitu kan? Disampaikan kepada murid. Benar kan? Betul. Tapi gitu, kalau kategori menuhankan Yesus itu berbeda, Bang. Bukan berarti menyembah Yesus itu sama dengan menyembah Bapa. Beda. Menyembah Yesus itu berarti menduakan Bapa. Itu yang betul. Nah, sementara analogi yang saudara saya sampaikan ini kelihatannya kami menyembah Bapa dalam sembahan kepada Yesus. Sebagaimana kami menerima Bapa saat kami menerima Yesus sama dengan menerima Bapa, menyembah Yesus sama dengan menyembah Bapa, kan begitu ya? Iya, jadi yang ya itu menduakan Bapa itu Bang namanya. Itu menduakan Bapa. Ketika Anda menyembah manusia yang keluar dari kubur, itu Anda sedang menyembah oknum ciptaan Bapa yang sulung yang keluar dari kubur dengan iming-iming atau dengan asumsi atau dengan ilusi, abang ini sedang menyembah Bapa. Padahal Anda sedang menyembah utusan. Ketika Pak Prabowo kemudian mengutus seorang utusan, lantas Anda menganggap beliau itu adalah Prabowo, itu Anda telah mengecewakan Pak Prabowo. Meskipun dia datang menyampaikan perkataan-perkataan Prabowo. Jadi gini Bang, analoginya gini. Pak Prabowo meminta kepada ajudan untuk sampai ke negeri Malaysia sana. Sampailah di sana, dia mengatakan Pak Prabowo yang ngutus aku. Orang nggak mau peduli. Yang jelas kau adalah Prabowo, EGP. Kau utusan Prabowo kan ya, kau Prabowo. Jadi diperlakukanlah kemudian utusan ini seperti Prabowo sehingga Prabowo sendiri disepelekan, tidak lagi didengarkan. Utusan Prabowo-nya yang dianggap sebagai Prabowo. Nah sekarang kalau kondisi seperti ini terjadi, ucapan apa yang pantas diucapkan kepada orang yang menganggap utusan Prabowo itu adalah Prabowo meskipun itu hanya duta, hanya utusan? Apa yang harus kita katakan kepada orang yang seperti itu Bang? Ya, saya harus baca ini Bang, di dalam Matius 11 ya, ayat 27. Kamu bego. Nih, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Lalu saya lanjut di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim, tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa,
Dialah yang menyatakannya. Jadi di dalam konteks Kristen menyembah itu bukan di dalam hal jasmani, sehingga dia harus bersikap tubuhnya. Tetapi menyembah itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri di dalam Yohanes 4 ayat 24. Elohim itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh itu bicara tentang nurani ya, batin, sikap batin kita ini di dalam kebenaran. Jika hidup kita dituntun oleh kebenaran, niat hati, pikiran, perasaan atau keinginan atau perbuatan yang sesuai dengan kehendaknya, itulah menyembah. Nah, sedangkan Yesus mengatakan di dalam Matius 7, bukan orang yang panggil aku guru atau tuan atau penguasa atau yang lebih tinggi lah dikatakan Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku. Itu penyembahannya. Nah, kalau kita melihat pengajaran dari Paulus, begini Bang. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Elohim, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Elohim. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada bagaimana caranya? Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Elohim, apa yang baik, yang berkenan kepada Elohim, dan yang sempurna. Nah, makanya tadi di dalam Roma 8 ayat 28, di situ Elohim atau Bapa turut bekerja. Dia mendidik, menuntun orang yang datang kepadanya, yang percaya kepadanya. Tuntunannya itu bagaimana dia hidup seperti anaknya hidup. Itu yang dikatakan sebagai penyembahan. Jadi penyembahan di dalam kekristenan itu proskuneo, itu bukan dalam sikap badan, tetapi memberi nilai tinggi. Yang diberi nilai tinggi itu firman itu sendiri. Matius 4 ayat 4 mengatakan begini, Yesus, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Jadi bicara hidup itu kita harus menerima firman. Dan firman itu telah dinyatakan di dalam hidup anak ini. Karena di dalam Lukas 2 ayat 52, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Elohim dan manusia. Yesus kepenuhan kepenuhan firman. Oke, lanjut. Iya, pada intinya Yesus bangkit sebagai sulung, dia posisinya manusia. Rangkaian dari kalimat yang Anda bawa dengan merangkai data demi data itu tidak akan pernah bisa menutupi keadaan bahwa saudara saya ini menduakan Tuhan. Apapun alasannya, terkecuali Anda mendudukkan kemudian Yesus itu sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan. Namun itu pun bermasalah bagi Anda. Ketika Anda mendudukkan Yesus sebagai rasul, maka dia rasul bukan untuk Anda, tapi Yesus adalah rasul untuk kaumnya Bani Israel. Jadi serba salah. Makanya sebagai seorang Kristen, ya memang harus bermain di situ. Main di dalil ini, pindah ke dalil ini, main di dalil ini, pindah ke dalil ini. Padahal sejatinya sentralisasi daripada cakupan semua pengajaran Yesus itu bertumpu kepada persaksian Yesus itu sendiri terkait dengan pengikutnya, terkait dengan muridnya, bahwa segala firman yang Yesus sampaikan
mendudukkan murid-muridnya percaya dan meyakini kalau dia hanyalah rasul untuk Bani Israel, bukan rasul untuk kaum di luar Bani Israel. Nah, tadi ada hal yang menarik ketika Anda mengatakan Yesus itu manusia, dan salah ketika kemudian Yesus itu dituhankan, karena yang dituhankan, yang diibadahi itu katanya Bapa. Tapi pada prakteknya hampir seluruh gereja itu mendudukkan Yesus itu sehakikat dengan Bapa itu sendiri. Dengan kata lain, menduakan Bapa. Padahal Yesus menekankan hidup kekal itu adalah mereka mengenal apa itu? Bapa satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalau satu-satunya, Yesus sebagai apa dong? Ya sebagai utusannya. Jangan diselevelkan, jangan disetarakan, jangan disihakikatkan, jangan dipribadikan sama seperti dengan Bapa. Karena kapan Yesus masuk juga di situ berarti gugur satu-satunya. Harus menjadi dua-duanya. Nah, pada saat Yesus mengatakan mengenal engkau satu-satunya Tuhan, Yesus mau dikenal sebagai apa? Ya sebagai utusan. Sudah. Berarti Yesus tidak boleh kemudian dia disehakikatkan, disetarakan dengan Bapa. Yesus hanya utusan, titik. Tapi itu ajaran Yesus untuk kaumnya, bukan untuk Kristen. Kalau Kristen lain lagi. Silakan. Iya Bang, cuma berdasarkan catatan Bible, Yesus itu tidak pernah setara dengan Bapa. Jadi kalau ada orang yang memprotes atau mengcounter ajaran itu bukan mengcounter Bible itu sendiri, tapi orang itu, pengertian dari orang itu sendiri. Jadi Yesus jelas-jelas di dalam Bible dia adalah manusia sempurna yang mencapai gambar rupa Elohim yang mula-mula. Maka dikatakan dia sebagai yang sulung dari segala yang diciptakan oleh Bapa. Lalu diutus. Nah, karena di dalam Matius 17 ayat 5, ini anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi tidak ada yang lain kecuali mendengarkan dari anak ini. Nah, perihal dengan Yohanes 17 ayat 3, Bang. Saya akan menjelaskan apa arti kata mengenal sehingga orang memperoleh hidup kekal. Di sini Bang, saya awali dari membaca Hosea dulu. Sebetulnya apa yang membuat orang itu hidup? Hosea 4 ayat 6. Di sini kita tahu bahwa mereka itu umat Israel adalah umat pilihannya. Ya, makanya umat Israel itu bangsa Israel yang teokrasi, dipimpin langsung oleh pencipta langit bumi dan pencipta manusia. Orang yang di luar itu, dia tidak memiliki hukum dan tidak masuk dalam hitungan umatnya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Umatku binasa karena tidak mengenal Elohim. Apakah benar mereka tidak mengenal? Sehingga kita bertanya, berarti kata mengenalnya ini bukan pengertian yang ada di dalam Ulangan. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Elohim kita, Tuhan itu Esa. Mereka mengenal Elohimnya Esa. Mereka beribadah selalu mengumandangkan kalimat Adonai Ehad. Tetapi Tuhan mengatakan umatku binasa. Nah, jawabannya kenapa mereka binasa? Di dalam Hosea 4 ayat 6 ini, jawabannya ada di ayat 1 dan 2. Ayat 1 ini begini. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan terhadap Tuhan, terhadap apanya? Hukumnya, perjanjiannya, dan tidak ada kasih. Nah, dan tidak ada pengenalan akan Elohim di negeri ini. Ayat 2-nya hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Ayat 2 ini yang menunjukkan mereka tidak mengenal.
Sekalipun mereka tahu, mengenal dalam pengertian Tuhan itu Esa. Sebab di dalam ulangan itu mereka lupa, ulangan 6 ayat 4, mereka lupa baca ayat 5-nya. Ayat 5-nya itu kasihilah Tuhan Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Karena mereka tidak mengasihi Elohim, maka mereka melanggar semua hukum itu. Nah, karena pelanggaran hukum itu, mereka dinyatakan binasa. Nah, oke, mungkin jawaban yang lebih udah tepat sekali ini, Bang. Ini terakhir. Masih lanjut, oke. Ya, terakhir satu ayat lagi untuk menyatakan mengenal Elohim bagaimana. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Elohim. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Elohim dan mengenal Elohim. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim, sebab Elohim adalah kasih. Nah, begitu Bang Su. Oke, sangat melenceng jauh ya dari bahasan. Silakan Gurunda. Jadi gini Bang, itu lagi-lagi pengertian Kristen ya, berbeda dengan pengertian orang Yahudi. Kenapa Yesus menekankan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau? Ketika mengenal Tuhan, itu artinya orang itu sudah menanamkan hukum Torah di dalam batinnya. Jadi ketika mereka mencanangkan hidup, ya, membumikan kemudian dirinya dengan menjadikan hukum Torah itu membatin pada dirinya, maka mereka sudah mengenal Tuhan. Itu dalilnya jelas tuh. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Kristen tidak dianggap, karena Kristen ini bukan golongan dari Yahudi. Aku akan mengadakan perjanjian baruku. Aku akan memasukkan hukum Torah ke dalam batin mereka dan berkata ke dalam hati mereka. Tentang apa? Hukum Taurat. Maka nomor 34-nya, oleh karena itu jangan lagi orang berkata kepada saudaranya, kenallah Tuhan. Sebab mereka besar kecil telah mengenal aku, akan mengenal aku. Jadi mengenal Tuhan itu artinya adalah mereka yang sudah menjalankan hukum Taurat dengan sungguh-sungguh, dengan setia melaksanakan hukum Taurat, berarti mereka sudah mengenal Tuhan. Setelah mereka sungguh-sungguh sudah menjalankan hukum Tuhan, itu artinya dia sudah mengasihi Tuhan. Karena yang disebut mengasihi Tuhan itu adalah mentaati perintah-perintah Tuhan. Bukan cuma di mulut doang kasih Tuhan, tapi tidak ada kemudian prakteknya. Kasih kepada Tuhan artinya taat kepada perintah Tuhan. Yosua 22 nomor 5, Ulangan 11 nomor 1. Itu jelas itu, nggak bisa dipungkiri. Ulangan 4, Ulangan 6. Jadi ketika Tuhan membuat perjanjian baru, perjanjian barunya adalah aku akan menanamkan hukum Taurat dan akan menuliskan hukum Taurat di dalam batin mereka sehingga mereka mengenal aku. Jadi mengenal Tuhan adalah menjalankan hukum Taurat, titik. Setelah mereka menjalankan Taurat, konsep kedua hidup kekal itu mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai Rasul. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 19 nomor 16 dan seterusnya. Apa kata Yesus? Ketika ditanya, apa cara kami untuk mendapatkan hidup kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Bapa. Berarti hukum Taurat. Syarat pertama, hukum Taurat dulu. Tapi Kristen bisa nggak ke situ? Nggak bisa. Kenapa? Karena Kristen tidak ada lagi hukum Taurat. Bagaimana mau mengasihi Tuhan, bagaimana mau mendapatkan hidup kekal, syaratnya pun sudah tak ada. Oh, kami mau hidup kekal, oh syarat sudah kau hilangkan lebih dulu. Apa itu? Dengan matinya Kristus, dia telah membatalkan segala hal yang menyebabkan manusia mengasihi Tuhan, yaitu hukum-hukum yang ada dalam Taurat berupa perintah, ketetapan, ketentuan, larangan, dan perintah. Nah, jadi sekali lagi saudara, jadi kalau orang Kristen berbicara mengenai harus diperiksa dulu, harus berhati-hati, jangan sampai kejebak. Mengasihi Tuhan artinya mentaati Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal.
ketika dikatakan mereka mengenal, artinya mereka menjalankan hukum Taurat lahir dan batin. Itu mengenal Tuhan. Mengenal Yesus artinya apa? Mentaati segala apa yang Yesus perintahkan. Bukan mengenal, oh ini kakinya 2, oh ini kepalanya, oh ini rambutnya pirang, oh ini ada berotot badannya. Bukan. Tapi mengenal adalah menancapkan kemudian perilaku hidup dalam beragama dengan hukum Taurat itu sendiri. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Orang Kristen tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki hukum yang berdasarkan atas hukum Tuhan. Tidak ada nabi yang diutus untuk orang Kristen. Paulus bukan Tuhan yang mengutusnya. Pengakuan sendiri. Nah, sehingga ketika saudara mengatakan Yesus adalah ciptaan yang sulung, Yesus adalah orang manusia yang dibangkitkan sulung, berarti ya kesimpulannya, mohon maaf, apakah dengan kata lain Kristen ini penyembah manusia? Anda mengatakan kami tidak menyembah, lalu kalau kalian tidak menyembah, menyembah siapa? Kami menyembah Bapa. Kalau kalian menyembah Bapa, berarti kalian menjalankan segala hukum-hukum Taurat. Nah, sedangkan Yesus mengatakan Matius 23, nomor 1, nomor 2, nomor 3, orang-orang Farisi, ahli Taurat sudah duduk kursi Musa. Jangan kau ikuti mereka. Jangan kau ikuti mereka. Dengan kata lain, jangan ikuti Kristen. Kenapa? Kristen itu berbicara mengenai hukum Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Mulut Torah. Tapi apa? Omong kosong. Bullshit. Begitulah kata Yesus kepada muridnya. Jangan kau ikuti apa yang mereka perbuat. Dengarkan apa yang dikatakan tentang hukum Taurat, tapi jangan kau ikuti perbuatannya. Sebab mereka hanya berkata, tapi teori doang. Itulah Kristen. Kemana-mana menjual Taurat. Kemana-mana menjual Taurat. Taurat. Tapi kami nggak tertipu. Kenapa? Karena perilaku kekristenan justru bertolak belakang dengan hukum Taurat. Dengan kata lain, Kristen berdasarkan Yeremia 31 sampai 31 sampai 34, Kristen adalah manusia yang tidak mengenal Tuhan. Silakan. Ya, Bang Zuma. Saya bacakan ini dulu. Keluaran ya. Keluaran 24. Ayat 8. Di sini didahului oleh ayat 6, ayat 7, ayat 8. Saya baca ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan firman ini. Firman yang telah dibacakan itu kan, yang 10 perintah itu. Ya kan? Lalu kita baca di dalam Keluaran 32 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Demikian juga di ayat 9, tegar tengkuk. Lalu di ayat 35, demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun. Nah, saya baca ke Yeremia. Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 ini. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Kenapa? Karena perjanjian yang pertama itu telah mereka ingkari. Ya, tiga-duanya bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 33-nya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perhatikan kalimat terakhir. Jika hukum Taurat itu tertulis di dalam hati manusia, maka
maka Tuhan itu akan menjadi Elohim dan dia akan menjadi umatnya. Karena perjanjiannya telah dilakukan oleh Abraham di Kejadian 17 ayat 1. Di kalimat terakhir, akulah Elohim yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Memang di ayat 10-nya mengatakan perjanjiannya ditandai dengan sunat. Nah, sekarang saya baca ke sini. Matius 5 ayat 17. Siapa orangnya yang sehingga Tuhan itu menulis Tauratnya di dalam hatinya? Yesus mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus satu-satunya manusia yang telah merelakan hatinya untuk ditulis Tauratnya. Itulah yang dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Jadi perjanjian yang berikutnya, Bang, cuma perjanjian yang ditulis di atas loh batu, itu hukum syariat. Tuhan mau menulis hukumnya di dalam hati. Ini hukum hakikat. Nah, sekarang saya baca, Bang, kenapa Yesus bisa menggenapi hukum itu atau merelakan hatinya sehingga ditulis hukum. Karena apa, Bang? Di dalam Matius 22 ayat 40 dikatakan, pada kedua hukum kasih itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lalu apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 9? Seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Di dalam melaksanakan hukum kasih itu, Yesus menggenapi hukum Taurat. Karena di dalam hukum itu, hukum Taurat bergantung seluruhnya di dalam hukum kasih dan kitab para nabi. Nah, lalu ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Jadi untuk dapat melaksanakan hukum Taurat, Bang, kita harus tinggal di dalam kasih Bapa itu, yang telah dinyatakan di dalam kasih anaknya ini. Itulah yang dikatakan bahwa hukum itu berubah. Yang tertulis berubah menjadi yang hakikat. Jadi iman bukan menunjuk kepada hukum yang tertulis. Sebab saya baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Kalau baca di dalam Galatia 3 ayat 2. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Jadi hanya orang yang percaya kepada hukum yang tertulis dalam hatinya Yesus, itu anaknya, dia akan diberikan roh pendamping. Sebagaimana Yesus, dia mampu melakukan kehendak Bapa karena disertai roh. Roh Bapa itu sendiri tinggal di dalam hati. Baik, kita ditanggapi dulu sama Gurundanya. Lanjut. Iya, lagi-lagi ini penggiringan opini bahwa mengasihi Tuhan itu yang menghapuskan hukum Taurat itu. Karena ketika dikatakan menggenapi, ada hal yang disembunyikan oleh Kristen di sana. Apa itu? Meninggalkan hukum Tuhan dengan Yesus menjadi tameng penggenapan. Padahal penggenapan itu adalah melengkapi. Makanya ketika Yesus datang melakukan penggenapan, Yesus memberikan kunci di data Matius 5 yang sama. Nomor 19 dan 20. Apa kata Yesusnya? Itu yang disepelekan oleh saudara kita Kristen.
Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan, itu sudah sangat jelas itu. Tapi ternyata menggenapi itu meniadakan. Ini permainan kata-kata sebenarnya untuk melegalkan agama Kristen ini melakukan kemudian suatu keadaan di mana mereka bisa melakukan amanat agung, menjaring manusia-manusia yang tidak suka dengan perintah Tuhan dengan alasan Yesus telah menggenapi. Kata Yesus, barang siapa yang meniadakan, meskipun yang paling terkecil. Lah sekarang Kristen, apakah kita melihat melakukan hukum Taurat? Pret. Gak ada hukum Taurat yang dilakukan oleh Kristen satupun. Saya bisa jamin itu. Satupun dari hukum Taurat itu tak ada sama sekali dijalankan oleh Kristen. Itu saya yang mengatakan. Dan memang tidak ada haknya orang Kristen melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu bukan milik Kristen. Itu adalah Bani Israel punya hak. Yesus mengatakan, tidak, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Apakah boleh saya mengatakan saya mengasihi anak-anakku? Boleh saya dikatakan mengasihi manusia ketika saya mengajak mereka menjadi Kristen, di mana Kristen adalah agama yang tidak sama sekali menjalankan hukum Taurat? Gimana ceritanya tuh? Aku mengasihi anakku, darah dagingku yang lahir dari aku, dengan cara aku mengajak mereka kemudian meninggalkan hukum Taurat. Itu namanya gila. Itu bukan mengasihi. Yang disebut mengasihi itu, kata Yesus, dan barang siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan segala perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu baru mengasihi. Ini Kristen dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala hukum-hukum ketetapan yang ada di dalamnya. Halilintar. Ini yang dikatakan kasih. Ulangan 11 nomor 1 jelas menerangkan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohimmu dengan cara apa? Melaksanakan dengan setia segala kewajibanmu terhadap dia, senantiasa berpegang kepada ketetapan, hukum-hukum, ketentuan, peraturan dan perintahnya. Sekarang pertanyaannya, apakah Kristen melakukan itu? Tidak. Jadi mengenal Tuhan itu, saudara Suki, adalah menjalankan perintah Taurat. Itu mengenal Tuhan. Ketika Anda tidak melakukan Taurat, Anda salah. Anda tidak mengenal Tuhan, Bung. Anda tidak mengenal Tuhan. Anda menuhankan makhluk kuburan, yang kemudian Anda katakan, oh kami menyembah kepada Tuhannya Yahudi melalui makhluk kuburan ini. No. Kalau Anda menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi, ingat kata Yesus. Apa kata Yesus? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi Kristen tolong berhenti bermimpi. Matius 23 kata Yesus, ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkan setiap apa yang mereka ucapkan, tapi jangan kau ikuti pekerjaan mereka. Kenapa bisa, Bang? Karena mereka cuma mampu berteori, jualan obat. Keluaran, Bilangan, Hosea, bisa dia jualan obat, tapi nonsen. Mereka tidak menjalankan hukum Tuhan, hanya bisa berbicara tentang kitabnya orang, tapi tidak mampu menjelaskan kemudian dalam perilaku keagamaan. Kata Yesus, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan segala perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Maka Yesus mengatakan di data 20-nya, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat yang ada sekarang nih, yang cuma mampu berteori, maka kau tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya kata Yesus, teori Torah itu yang tertulis harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baru bisa mendapatkan surga. Jadi kembali kepada yang saya uraikan tadi di awal, Yeremia 31 nomor 31, jangan Anda pelintir. Di situ jelas dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian baruku. Apa perjanjian baruku? Torah.
Tidak ada Galatia, Filipi, Efesus, nggak ada. Perjanjian baruku adalah Taurat. Aku akan memasukkan hukum Taurat itu ke dalam batin mereka. Ketika mereka sudah membatin dengan Torah, maka disitulah saatnya mereka mengenal aku sebagai Tuhan. Makanya data 34-nya dibaca dong. Oleh karena itu jangan lagi ada orang yang berkata kenallah Tuhan. Sebab besar kecil mereka akan mengenal aku. Kenapa mereka akan mengenal aku? Karena aku telah menanamkan hukum Torah dalam hati mereka. Makanya orang Yahudi itu tidak membuat patung Tuhan, tidak membuat foto Tuhan, tidak membuat karikatur Tuhan. Kenapa? Karena mereka secara membatin sudah mengenal Tuhan mereka. Begitu juga Islam, tidak membuat patung Tuhan, karena kami sudah mengenal Tuhan kami. Siapa dia? Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Kami tidak perlu kemudian mengatakan inilah Tuhan kami yang ada di tembok ditempel. Enggak, kami sudah mengenal Tuhan kami. Begitu juga orang Yahudi, mereka mengenal El Shaddai, El Elroy dan seterusnya. Jadi orang yang menancapkan hukum-hukum Tuhan dalam batinnya, mereka adalah orang yang sudah mengenal Tuhannya. Makanya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Artinya mereka menjalankan hukum-hukum Torah. Dan setelah mereka menjalankan hukum Torah, mereka juga merangkulku, mengikutiku, menerimaku sebagai utusanmu. Itu bang. Cuman karena Anda Kristen, sekali lagi ya, mohon maaf, Kristen kan beda polanya. Seperti itu. Ya, silakan. Ya Bang Jumat, saya bacakan ini Bang. Di dalam Yakobus 2 ayat 10 dan 11. Hukum Taurat yang tertulis di atas loh batu itu punya sifat Bang. Di ayat 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ayat 11, sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum. Jadi hukum Taurat yang 10 hukum saja sulit dilaksanakan, apalagi dikembangkan menjadi 613. Lalu saya bacakan ke dalam Roma Bang. Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat? Karena iman, sama sekali tidak. Orang yang beriman kepada Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Malah sebaliknya, kami meneguhkannya. Jadi kalau teman-teman hanya membaca Efesus 2 ayat 15, sebenarnya di sana menunjuk kepada Matius. Matius 20, Lukas saja ya, Lukas 22 ayat 20. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ini menunjuk perjanjian baru yang ditulis dalam Yeremia 31 ayat 33 Bang. Yesuslah hatinya yang ditulis Bang, karena dia menggenapi hukum itu. Sehingga saya baca di dalam Lukasnya dulu Bang. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Nah, sehingga lanjutnya, sejak waktu itu kerajaan Elohim diberitakan. Jadi kerajaan Elohim telah datang, yaitu melalui anak ini. Siapa kerajaan Elohim itu? Ya, firman itu yang ada di dalam diri Yesus ini. Nah, sehingga kita harus paham bahwa hukum yang tertulis itu dibatalkan karena dia punya sifat sekali melanggar, dia melanggar seluruhnya. Nah, sedangkan hukum yang ditulis dalam hati Bang, begini, di dalam hukum Taurat, jika salah satu orang Yahudi berdosa melakukan pelanggaran, jika dia mau tetap hidup, tidak dihukum mati berdasarkan Yesaya 18 ayat 20, dia harus membawa hewan yang tidak bercacat, tidak bercela, dikorbankan, diberikan kepada imam.
Lalu imam memberikan kepada Bapa di surga, sehingga terjadilah hubungan kembali kepada orang itu. Nah, setelah hukum ditulis dalam hatinya Yesus, sekarang Yesus menjadi pengantara anak domba itu, Bang. Yohanes 1 ayat 29, Yohanes mengatakan, Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Jadi sekarang kalau percaya kepada iman kepada Yesus, Bang, dia berdosa, dia tinggal datang kepada Yesus minta ampun. Itu sama seperti zaman perjanjian lama, orang Israel kalau dia berdosa dia harus bawa hewan. Itulah pengantaran Yesus kepada Bapa. Dan satu-satunya, kalau dibacakan di Yohanes 1 2 ayat 1 dan 2, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, lanjut, kalau bicara tentang tadi Matius 5 ayat 19 20, di sini kan katakan ayat 20-nya ya, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup keagamaan ini terjemah dari dikaiosune, kebenaran yang berhubungan dengan tingkah laku atau perilaku, perbuatan. Jika perbuatan kamu tidak lebih baik daripada perbuatan ahli Taurat, kamu nggak bisa masuk. Nah, itulah menunjuk tadi orang Israel, orang ahli Taurat, dia beribadahnya taat, Bang. Tetapi perbuatannya seperti yang di Hosea sana, Bang. Nah, maka Yesus mengatakan, jika kamu kebenaran tingkah lakumu tidak lebih dari mereka, kamu tidak akan masuk surga. Nah, berkaitan dengan ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi. Ini bicara tempat posisi tinggi dan rendah. Karena di situ ada kesempurnaan. Sama seperti ada orang yang bertanya kepada Yesus, Guru, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan untuk beroleh hidup? Lakukan hukum Taurat. Tetapi di sini dikatakan ada hukum yang paling kecil. Karena mereka tahunya kalau tidak membunuh itu tidak ada korbannya. Tapi Yesus mengajarkan hukum yang paling kecil, jika kamu membenci saudaramu, kamu pembunuh manusia. Demikian juga orang Israel tahunya kalau berzina itu dia melakukan hubungan badan terhadap pasangannya. Tetapi Yesus mengatakan, kalau kamu melihat lawan jenis, tetapi kamu berhasrat mengingininya, kamu telah berzina. Itu kesempurnaan hukum. Jadi kamu nanti akan mendapat paling tinggi. Itulah yang dikatakan Yesus, jualah segala milikmu dan ikutlah aku, jika kamu mau sempurna, di dalam Matius 19 itu. Nah, terakhir saya baca di sini, Pak. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini Yesus mengajarkan demikian. Ya, sama. Lalu Paulus mengajarkan di dalam Roma 13, ya. Roma 13 sama juga, Roma 13 ayat 8 dan 10. Ayat 9-nya, karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi Yesus memerintahkan untuk kita hidup tinggal di dalam kasih yang tertinggi daripada hukum itu sendiri, Bang. Guru, ya, oke, lanjut. Itu guru udah tidur, gantian, Bang.
Jadi kasih adalah menghapuskan firman Tuhan. Lalu saling memuji, saling menyanjung, saling mencintai, saling memberi, saling rangkulan, saling pelukan. Itulah kasih di Kristen. Padahal kasih di dalam hukum Tuhan itu adalah mentaati perintah-perintah Tuhan. Lalu kemudian mengajarkan orang lain juga melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu baru kasih. Kalau orang berbuat jahat kepadamu, tetaplah ajarkan mereka untuk melakukan kebaikan, melakukan perintah Tuhan. Gitu. Bukan menghapus perintah Tuhan, habis itu mengatakan kami adalah implementasi kasih ada di kami. Itu nggak ada itu. Bagaimana mau kasih kalau perintah Tuhan itu tidak dilakukan? Sekarang begini, Saudara Suki. Tanpa kematian Yesus di atas salib, apakah dosa bisa dihapuskan oleh Tuhan ketika kita bertobat? Dibuka mute-nya Pak Suki. Iya, saya lagi cari nih. Saya simpan di mana nih? Satu. Saya baca ini dulu deh. Saya baca Roma 5 ayat 13 ya. Roma 5 ayat 13 begini mengatakan, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi yang menghukum dosa itu adalah hukum Taurat. Nah, hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Payung hukum sudah diberikan kepada bangsa Israel. Selama hukum itu ada dan mereka melanggarnya, selama itu mereka di bawah bayang-bayang hukuman, di bawah bayang-bayang kutukan. Selama mereka hidup, selama hukum itu ada. Maka itulah saya bacakan sini dulu. Di dalam Mazmur 14, cuma ayat 2, 3, 4 ya. Ayat 1, 2, 3. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Elohim. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Elohim. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi di perjanjian lama, umat yang dipilih lalu diberikan hukum supaya mereka bisa bertobat dan diselamatkan. Mereka pun tetap melanggar, sehingga mereka berada di bawah kutukan hukum itu sendiri. Dan bagaimana mereka bisa bebas dari hukuman itu? Sedangkan hukum di dalam Yeskil 18 ayat 20, orang yang berdosa atau berbuat salah, dia yang harus mati. Dan sekarang pernyataan Tuhan dalam Mazmur itu, semua manusia. Nah, itulah anak diutus, Bang. Anak diutus, anak yang benar membawa terang. Saya bacakan di dalam Habakuk, Bang. Habakuk 1 ayat 2, 3, 4, Bang.
inilah persoalannya sehingga Yesus disalib. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak? Ini menurut Nabi Habakuk. Tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Ayat 4-nya ini harus ada di garis bawah ini. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ya, ini kenyataannya di dalam kehidupan di dunia ini, Bang. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Jangan panjang-panjang dulu, Pak Suki, biar gantian ya. Kuasa iblis. Ayo lanjut. Baik. Kalau kami di Islam, Al-Quran memberikan solusi kemudian kami ketika kami itu hilaf atau melakukan kesalahan. Faman taba min ba'di zulmih wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Ketika kami kemudian berdosa lalu kemudian kembali dari dosa kami itu memperbaiki diri, bertaubat, maka sungguh Allah akan menerima taubat kami dan menghapuskan dosa-dosa kami. Itu dalam Islam. Dan saya menemukan juga data di dalam kitabnya orang Yahudi, semisal 2 Tawarik 7:14, ketika hamba-hambaku kembali dari dosa-dosanya lalu mencari wajahku, maka aku akan mengampuni dosa mereka dari surga. Nah, pertanyaan saya, karena kalau kami dengan Yahudi kan clear tuh. Sekarang pertanyaan saya kepada Kristen. Kebetulan saudara adalah wakilnya di sini. Apakah dosa manusia tidak bisa dihapuskan oleh Tuhan tanpa penyaliban Yesus? Coba Anda jawab. Jawabannya tidak bisa. Bermula. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa mereka yang dihapuskan seperti yang saya bacakan tadi di dalam kitabnya 2 Tawarik 7:14? Ya, jadi di dalam perjanjian lama, Bang, kan di sana ada hukum Taurat yang mengatur. Ya, iya maksud saya, apakah dosa manusia bisa bisa kemudian dihapuskan Tuhan tanpa harus ada penebusan dosa oleh darah Yesus? Tidak bisa. Lah itu tadi tidak bisa. 2 Tawarik 7 nomor 14. Tuhan menghapuskan dosa dari surga. Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Berapa kali Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni, tanpa penyaliban. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 21 nomor 31, pesundal pemungut cukai lebih dulu masuk surga karena percaya kepada Yohanes, tanpa ada penyaliban. Ya, yang harus diperhatikan ini, Bang, bahwa seluruh manusia itu nanti akan dihakimi menurut perbuatan. Persoalannya, siapa yang menghakiminya itu? Di dalam Yohanes 5 ayat 22-23 sana, bahwa Bapa menyerahkan penghakiman itu kepada anak. Nah, bagaimana anak ini bisa menghakimi? Dia harus mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, dan mengalahkan maut. Dosa dia telah kalahkan, iblis telah kalahkan waktu dia diuji, dicobai oleh iblis di Matius 4 atau Lukas 4, sampai pada akhirnya iblis itu mundur dan menunggu waktu yang tepat. Dan apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah, bagaimana orang bisa dihakimi jika dia masih berada di bawah kuasa iblis? Maka mereka itu manusia harus ditebus, diambil. Dan yang bisa mengambil adalah manusia yang bisa mengalahkannya. Dan siapa dia anaknya? Siapa itu orangnya? Yaitu Yesus.
Nah, di dalam Yesaya 53, di sini ada kesepakatan, Bang, antara Tuhan dan Yesus. Ayat 10-nya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ada kehendak Bapa apabila ia menyerahkan dirinya. Jadi kalau Yesus tidak menyerahkan dirinya untuk diremukkan oleh kehendak Bapa sehingga masuk ke dalam maut. Oke, gantian berarti kontradiksi Bibelmu, Bang. Silakan Gurunda, jangan terpanjang, Bang. Ngantuk ini penonton di bawah. Berarti kontradiksi. Silakan Gurunda. Lanjut. Oke, sorry. Jadi gini, Bang, Tuhan pencipta langit dan bumi kita ini menghapuskan dosa manusia ketika manusia itu kemudian mengaku bersalah dan kembali kepada Tuhan. Anda tadi mengatakan tidak bisa. Saya memberikan dalil. Artinya Anda hanya ingin menjual Yesus sebagai penebus. Padahal sebenarnya fungsi Yesus mati di atas salib itu pun tidak ada. Coba Anda baca dalam Roma 8 itu, nomor 10. Jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Jadi orang-orang Kristen ini mati karena dosa. Kenapa enggak mati karena selamat kayak umat Islam? Illa wa antum muslimun. Umat Islam mati karena selamat. Ini Kristen mati karena dosa.